Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA YT Azkia kelas 11. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi kita masih di bab 1 poin C tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Yang pertama adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, misalnya penyiksaan dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat juga seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan, seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya, dan sebagainya. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Nah, di sini pelanggaran HAM itu disebabkan oleh faktor-faktor. Ada dua faktor, ada faktor internal, ya, dan faktor eksternal. Nah, ini ya. Oke, kita runtut satu persatu. Yang pertama ada faktor internal ini, ya. Di sini yang pertama faktor internal, dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya sebagai berikut. Pertama ada sikap egois, ya. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Itu adalah sikap egois. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yaitu yang pertama, sikap egois. Yang kedua, ada rendahnya kesadaran HAM, ya. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggar HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga ada sikap tidak toleran. Nah, sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Ketika itu terjadi, ya, maka akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Nah, ini biasanya disebabkan oleh unsur-unsur sara, suku, agama, ras, ya, yang mana hal-hal itu merupakan hal yang sensitif. Maka di Indonesia sebagai negara majemuk, maka sangat penting sekali menghargai dan saling menghormati itu. Karena kalau tidak seperti itu, maka diyakinkan negara Indonesia akan kacau. Karena Indonesia merupakan negara majemuk yang di dalamnya banyak agama, banyak suku, banyak ras, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Ya, itu penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, di sini aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM
tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Nah, selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang oleh masyarakat pada umumnya. Ya. Nah, yang ketiga ada penyalahgunaan teknologi. Nah, kemajuan teknologi itu dapat memberikan pengaruh yang positif memang ya. Tapi bisa juga memberikan pengaruh negatif. Bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial, misalnya kenalan di Facebook, di Twitter, ataupun di Instagram, yang mana kita tidak mengetahui aslinya orang itu seperti apa ya, karena di dunia maya, namanya dunia maya penuh kebohongan biasanya. Nah, kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan gitu ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke poin 4 di sini. Ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, di sini kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat ya. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki ya. Apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan ya. Oke. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini Ustadz cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Nah, kalian boleh merangkum apa yang Ustadz sampaikan ya. Boleh dirangkum yang penting-pentingnya saja, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.